apakah deskripsi masalah telah memuat tentang refleksi awal ya, tentunya yang tadi ya, penyebab masalahnya apa mungkin dan sebagainya. Kemudian bagaimana perumusan masalah. Kemudian deskripsikan tentang pemecahan masalah yang diajukan. Nah, dengan setelah dideskripsikan, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini nih. Apakah pemecahan masalah yang Anda ajukan memenuhi rambu-rambu berikut nih? Apakah ada alternatif pemecahan masalah? Apakah alternatif pemecahan masalah ini didasarkan teori? Apakah alternatif pemecahan masalah itu bertolak dari hasil analisis? Ya, keseharian. Ini juga setelah dibuat tadi bisa dilakukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk menguji tentunya ya, menguji deskripsi yang kita lakukan. Rumuskan hasil yang diharapkan dari penelitian, buat rumusan masalah ya, caranya judul buat kalimat tanya ya, rumusan masalah ya. Nah, apakah rumusan hasil yang diharapkan dalam penelitian Anda telah memenuhi? Nah, setelah dirumuskan masalah ini, Bapak Ibu bisa merefleksinya dengan pertanyaan ini. Apakah rumusan hasil yang diharapkan telah mengemukakan hasil yang diharapkan bagi siswa? Apakah rumusan hasil yang diharapkan telah mengemukakan hasil yang diharapkan bagi praktisi atau bagi guru ya? Kemukakan prosedur tindakan yang akan Anda lakukan. Nah, ini mungkin prosedurnya ya. Di sini prosedurnya apa saja. Kemudian setelah dituliskan bisa dibuat pertanyaan ini. Apakah ada deskripsi tentang setting karakteristik subjeknya? Apakah ada variabel atau faktor yang diselidiki? Apakah ada rencana tindakan yang dilakukan? Misalnya skenario pembelajaran, implementasi tindakan, observasi dan evaluasi, analisis dan refleksi. Kemudian tulis lokasi penelitian Anda ya, di sini tuliskan lokasinya. Kemudian tuliskan personil tim peneliti. Maksudnya personil tim peneliti itu karena PTK ini sifatnya kolaboratif, maka Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan guru yang lain ya. Guru yang lain, misalnya penelitinya Bapak Ibu sendiri, kemudian ada tim observer misalnya, misalnya guru yang lain minta bantuan, ya, bantuan. Kemudian, nah ini contoh format pengamatan siswa Bapak Ibu ya. Pengamatan siswa. Kemudian ini juga contoh format pengamatan kegiatan belajar mengajar. Kemudian ini rambu-rambu penyusunan laporan. Ini untuk apa sistematikanya? Sistematika laporan penelitian tindakan kelasnya ini. Judul bab 1. Bab 1 muat tentang latar belakang masalah. Latar belakang berisi tentang hal yang terjadi di sekolah, bersifat penting, bersifat mendesak, dapat dilakukan, jelas masalahnya atau bersifat kondisi ideal ya, atau berupa kondisi ideal, kondisi nyata, gap, kondisi ideal dan kondisi nyata, serta pemecahan masalah. Kemudian rumusan masalah, kalimat tanya yang berisi tentang asumsi, lingkup penelitian, alternatif tindakan, indikator keberhasilan, dan cara penyelesaian masalah. Kemudian pemecahan masalah atau identifikasi masalah berisi tentang uraian alternatif tindakan berdasarkan prioritas tindakan pemecahan masalah. Kemudian tujuan berisi tujuan umum, tujuan khusus, atau cukup tujuan berisi tentang tujuan yang dapat diukur gitu ya. Kemudian manfaat ya, manfaat bagi siswa seperti apa, bagi guru, bagi sekolah, atau komponen yang terkait ya. Ya, ini manfaatnya. Kemudian bab 2 kajian teori. Bab 2 itu kajian teori. Silakan Bapak Ibu mengumpulkan dari sekarang mungkin ya teori-teorinya. Ya apa berupa definisi, pengertian, atau siapa ya, penemu atau pendapat siapa, mengapa teori itu ada, bagaimana teori itu digunakan, dan atau hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan orang lain.
Kemudian bab 3 metode penelitian. Ya, metode penelitian mulai dari setting penelitian, ya, terdiri dari lokasi, kelas, jumlah siswa, komposisi siswa, situasi lingkungan, ya, berapa lama penelitian dilakukan. Sebutkan juga jangkauan waktunya atau antara waktunya, ya. Kemudian indikator keberhasilan di sini, indikator keberhasilannya acuan keberhasilan, misalnya gradasi nilai, ya, 80 sampai 100 sangat berhasil, misalnya 60 sampai 79 berhasil gitu, ya. 0 sampai 19 tidak berhasil. Ya, kalau kemampuan kognitif yang diukur angka kriteria ketuntasan minimum, misalnya, ya, KKM, bisa dijadikan sebagai acuannya. Kemudian gambaran umum penelitian atau siklus tindakan nih, Bapak Ibu silahkan juga seperti apa siklusnya. Bapak Ibu bisa juga buka kembali modul penelitian tindakan kelasnya, ya. Modul PTK-nya seperti apa, siklus penelitian tindakan kelas. Kemudian ini hasil penelitian dan kesimpulan. Nah, tentunya untuk proposal Bapak Ibu, hasil penelitian ini belum ada gitu, ya, dan kesimpulan belum ada. Nah, proposal ini Bapak Ibu buat sampai bab 3, ya, sampai metode penelitian, diakhiri dengan rencana penelitiannya, ya, rencana penelitiannya dan daftar pustaka. Sementara hasil penelitiannya belum ada, sebab baru berupa proposal. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu nanti saya share file ini, ya, beberapa prosedur penyusunan proposalnya, ya. Nah, untuk sementara paparannya, ya, itu saja dulu, ya. Kita akan coba melakukan diskusi supaya lebih interaktif. Silakan Bapak Ibu yang masih perlu penjelasan dari pembuatan proposal ini. Saya Pak. Enggak Pak, silakan Pak Agung. Terima kasih Pak. Kan materi pembelajaran pendidikan agama Islam itu perlu diimplementasikan Pak dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya implementasi materi sholat. Jadi melaksanakan sholat berjamaah di masjid sekolah. Bolehkah implementasi materi sholat berjamaah dijadikan permasalahan PTK dengan fokus sebuah kelas yang sulit melaksanakan sholat berjamaah di sekolah? Oh iya. Baik Pak, untuk pertanyaannya. Nah, untuk implementasi sholat berjamaah boleh saja Pak, ya, dijadikan masalah PTK, ya. Misalnya implementasi ini kenapa penting, nah diberikan alasan logisnya, ya Pak, ya. Misalnya kenapa implementasi sholat berjamaah ini penting. Nah, misalnya untuk menanamkan karakter siswa tentang sikap spiritual, misalnya, ya, sikap spiritualnya, menanamkan karakter sikap spiritualnya mungkin seperti itu. Dan mungkin masalahnya krusial, misalnya sebab misalnya siswa mestinya harus bisa melaksanakan sholat secara mandiri berjamaah, ya, di masjid, ternyata kenyataannya belum. Bisa Pak, ya, silakan. Terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin. Atau masalah-masalah yang lain yang perlu didiskusikan, silakan bisa
didiskusikan. Pak, satu lagi Pak, Enggak, silakan. soal video praktik pembelajaran Pak, Ya, silakan. ada batas akhirnya Pak, pengumpulannya tidak ada Pak? Ada Pak, ada. Sebab hari Senin sudah direview. Oh gitu. Iya. Ya, jadi karena hari Senin itu kan mau direview, itu berarti produknya harus sudah ada gitu Pak ya. Produknya harus sudah ada. Jadi di review itu kan terurut juga, mulai dari RPP begitu ya, RPP, kemudian penilaian itu ya, media ya, media, instrumen penilaian, RPP akan direview ya secara terurut gitu ya, beberapa hari oleh dosen yang lain. Nah, sehingga kalau produknya belum ada, mungkin Bapak belum bisa melakukan proses review gitu ya. Tuh. Ya paling maksimal hari Senin sudah ada Pak ya, hari Senin sudah. Ya siap. Diusahakan Pak. Ya, saya kirim file prosedur pembuatan PTK-nya di ini Pak, di tugas ya, di tugas PTK ya, proposal PTK. Cukup Bapak Ibu, cukup jelas ya, tinggal membuat melakukan actionnya ya. Ya Pak, saya kira cukup jelas Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, enggak? Assalamualaikum. Enggak Pak. Terima kasih Pak dosen atas pemaparannya. Tapi yang ingin saya tanyakan itu, pertama tadi saya ketinggalan mungkin ya Pak ya. Nah, untuk PTK itu berarti hanya satu siklus saja kan Pak? PTK itu 3 siklus sebenarnya Pak. 3 ya? 3 siklus berarti Iya, sama dengan PPL gitu ya Pak? iya, iya. Oh ya. Jadi dilaksanakannya berbarengan dengan PPL nanti. Oh Dilaksanakannya. yes. Iya. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya, jadi nanti pada 2 hari ini, hari sekarang membuat proposalnya. Kemudian jadi nanti proposal PPK sudah gitu Pak. Untuk yang itu kan kalau tidak salah tadi Bapak jadi
Cakap Pak, insyaallah. Betul Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfiruka wa atubu ilaik.